A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hasantu nafsi bil hayyil qayyum wa rafa'tu an nafsi su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibadah. Alhamdulillah, dalam rangka memanfaatkan momentum Syawal, mungkin di antara kita sebagian ada yang sambil saum Syawal mengamalkan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan fa atba'ahu syittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang melaksanakan ibadah saum Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari berpuasa lagi di bulan Syawal, maka pahalanya insya Allah sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Alangkah lebih terasa maknanya di tengah-tengah kita melaksanakan saum Syawal, dan alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan taufik dan hidayahnya untuk mengisi waktu luang kita mengkaji sedikit demi sedikit kandungan daripada ayat Al-Quranul Karim melalui kajian kitab tafsir yang kita ambil referensinya dari Sofwatut Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Walaupun kita banyak kitab-kitab tafsir yang lain, tetapi yang menarik berkaitan dengan kitab Sofwatut Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni ini karena akan menggugah kita menggali ilmu-ilmu yang lainnya, tentu yang menunjang dan berhubungan dengan ulumut tafsir atau hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran Karim. Baik, sebelum kita mulai muqaddimah, alangkah pentingnya sedikit kita juga menyampaikan pemahaman apa sih yang dimaksud dengan tafsir. Tafsir ini ternyata kata-kata tafsir sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 33 Allah nyatakan wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau sebuah perumpamaan ya Muhammad, melainkan kami mendatangkan kepada engkau sesuatu perumpamaan yang hak dan sebaik-baiknya tafsir, penjelasan. Jadi kalimat tafsir ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu apa yang dimaksud dengan tafsir? Tafsir menurut lughah diambil atau bermakna bayana wa wadhaha, menjelaskan, menjabarkan sesuatu yang perlu memang untuk dijabarkan. Itu makna tafsir menurut lughah, diambil dari fassara yufassiru tafsiron. Jadi sighah masdar wazan taf'il ya. Kemudian tafsir fil istilah fahuwa ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayani ma'ani wa istihraji ahkamih wa hikamih. Adapun menurut istilah, tafsir adalah cabang ilmu yang dengan ilmu tersebut akan mampu memahami kitab suci Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan kandungan makna-makna di dalamnya, termasuk berusaha mengeluarkan hukum-hukum termasuk hikmah-hikmah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan yang lainnya memaknai tafsir yakni ilmun yubhasu fi anil Qur'anil Karim min haitsu dalalati ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyah. Cabang ilmu yang membahas seputar Al-Qur'anul Karim tapi ditinjau dari dalalahnya agar sesuai dengan
kehendak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kemampuan terbatas manusia. Itulah yang dimaksud dengan tafsir. Istilah lain dari tafsir kadang juga disebut dengan at-ta'wil. Ulama mutaqaddimin memaknai tafsir dan at-ta'wil itu hanya perbedaan istilah saja. Sementara dalam maknanya adalah sama, yakni ar-ruju, mengembalikan sesuatu. Dan ulama mufassirin lain memaknai bahwa tafsir dengan at-ta'wil adalah dua perkara yang berbeda. Ini kebanyakan dari para ulama mutaakhirin. Kemudian kaitan dengan tafsir, ulama membagi jenis tafsir itu bermacam-macam. Di antaranya dalam At-Tibyan fi Ulumil Quran, masih karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, beliau membagi tafsir kepada 3 bagian. Pertama ada yang dimaksud dengan at-tafsir bil riwayah. Inilah yang dalam kitab lain dikatakan dengan at-tafsir bin naql atau tafsir bil ma'thur. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran mengikuti riwayat yang ada. Yang kedua tafsir diroyah. Inilah nanti yang disebut dengan at-tafsir bil ra'i. Tafsir berdasarkan pendapat atau akal kemampuan seorang mufassir. Kemudian nanti yang ketiga at-tafsir bil isyarah. Para ulama menyebut tafsir bil isyarah dengan tafsir al-isyari. Itu akan kita temukan pembahasan semacam ini dalam kitab-kitab ulumul Quran, wabil khusus yang berkaitan dengan at-tafsir wal mufassirun. Ini hanya sekedar prolog dan pengantar saja kaitan dengan kenapa kita mengkaji ilmu tafsir Al-Quranul Karim. Baik, abdani wa banatil a'izza, kita lanjut saja sekarang membahas tentang muqaddimah, yakni surat Al-Fatihah. Tetapi sebelum melanjut kepada penjelasan surah Al-Fatihah atau tafsir surah Al-Fatihah, alangkah pentingnya sebelum itu kita mengutamakan dulu atau mendahulukan dulu isti'adzah atau ta'awudz yang biasa dijadikan permulaan sebelum kita membacakan ayat Al-Quranul Karim, termasuk sebelum membacakan surah Al-Fatihah. Hal ini dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim." Apabila kita membacakan Al-Quranul Karim, maka sebaiknya beristi'adzah terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan isti'adzah? Isti'adzah atau ta'awudz sama-sama maknanya adalah memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ali As-Sobuni ketika menafsirkan isti'adzah, sekurang-kurangnya ada 3 makna yang dihasilkan dari kalimat isti'adzah tersebut. Kata beliau, secara makna isti'adzah itu pertama bisa kita maknai dengan astajiru, boleh juga dengan ahtami, atau juga dengan al-tajibu. Sebagaimana kita lihat dalam kitab beliau Tafsirul Isti'adzah bil Makna, ada ya. Kita kasih logo dulu apa tidak ini kira-kira? Baik, kita lugatan dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah ari surah Al-Fatihah makiyatun eta bangsa makiyah. Wa ayatuhang sareng ari pirang-pirang ayat Fatihah sakunya eta ayat 7 ayat. A'udzu nyalindung kaula billahi ka Allah minasyaitonir rajim. Tina setan anu dijauhkeun tina rahmatna Allah Subhanahu wa taala.
Ar-rajim sering dimaknai dengan kangden rajam atau nu dirajam. Maksudnya anu dijauhkeun dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Tafsirul isti'adzah makna ari ieu penjelasan lafaz isti'adzah kalawan makna atau terjemah bebas. Astajiru nyaeta nyalindung kaula bijanabillah ke arah Allah Subhanahu wa taala. Wa a'tasimu, dan yang berikutnya juga dimanai a'tasimu, nyuhunkeun pangraksa kaula bihi ka Allah min syarri syaitan tina kajahatan syaitan al-ati anu sombong kurang ajar berdegong al-mutamarridi anu tukang ngaberontak atau ngabangkang an yadhura tina ngabahayakeun ya setan hika kaula fidini dina agama kaula au dunya ya atau dunia kaula. Jadi intinya bahwa dengan membacakan isti'adzah saya memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dari kejahatan setan yang sombong dan suka membangkang, agar supaya dia tidak membahayakan saya baik dalam agama saya ataupun dunia saya. Itulah makna dari isti'adzah. Oh ya sudah, atau nyegah ngahalang-halang ya setan nih ke kaula an fi'li ma tina migawe perkara umirtu antos diperintahkeun kaula bih kalawan perkara wa ahtami jeung nyalindung kaula bil khaliq ka Allah zat nu ngadamel as-sami' atur anu maha ngarungu al-alim tur anu maha uninga min hamazih tina pirang-pirang kageloan setan walumazih sareng tina pirang-pirang kacelaan setan wawasawisih jeung tina pirang-pirang kawaswasan setan. Fa inna syaitana karna sanyana syaitan la kufu eta moal aya anu bisa nyegah ku ka setan anil insan ti hiji manusia illallahu rabbul alamin angin saha Gusti Allah anu ngadamel sakabeh alam. Nah, jadi dengan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setan tidak mampu menggoda dan membahayakan kita atau menghalang-halangi kita dari melakukan perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dan lebih dari itu, kita pun memohon perlindungan kepada Allah dengan membacakan isti'adzah tersebut dari hamaz. Hamaz ini sejenis penyakit gila setan dan kejahatan dan kewaswasan setan serta godaan-godaan setan. Karena setan tidak ada yang mampu mencegah menggoda manusia selain oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jadi kemampuan setan di atas rata-rata manusia dalam hal mencelakakan dan menghalang-halangi keburukan yang ingin dilakukan oleh manusia. Itulah harapan setan. Ada tambahan berkaitan dengan isti'adzah yang bisa kita lihat dari kitab Marah Lubaid atau Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi. Di situ beliau menyampaikan ada beberapa hikmah kenapa kita mengawali membaca Al-Quran atau kebaikan dengan terlebih dahulu beristi'adzah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Nawawi mengatakan zaidatun i'lam annal hikmah fit ta'awud al-isti'dzan wa qar'ul bab. Sesungguhnya hikmah di balik ta'awud atau isti'adzah ketika kita mau memulai sesuatu adalah hikmahnya isti'dzan, memohon izin dan seolah mengetuk pintu. Li'anna kullaman atababa malik minal muluk la yadkhulu illa bi'izni. Karena setiap orang yang hendak mendatangi pintu raja, pintu penguasa, pintu presiden, maka tidak bisa sembarangan memasukinya melainkan tentu atas izin rekomendasi dari sang presiden dan sang pemimpin tersebut. Kadzalika man arada qira'atal Qur'an, demikian pula orang yang bermaksud membacakan Al-Qur'an. Innama yuridu ad-dukhul fil munajat ma'al habib. Kan orang yang membacakan Al-Qur'an itu tujuannya ingin masuk bermunajat bersama kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
payah taju ila taharatil lisan. Orang yang bermaksud munajat bersama kekasihnya membutuhkan harus suci lisannya. Karena kadangkala lisan itu terkena najis. Tentu najis maknawi yang dimaksud bifudulil kalam, dari omongan-omongan yang tidak guna atau dari ucapan-ucapan bohong. Sehingga karena ketika lisan kita sering digunakan hal-hal tersebut, ini nanti dianggapnya najis. Karena najis tentu harus disucikan dulu. Alat untuk mensucikan lisan dari perbuatan tersebut tentu dengan beristi'adzah. Jadi itulah kenapa kita dianjurkan untuk mengawali sesuatu dengan beristi'adzah terlebih dahulu, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya mohon izin dan mengetuk pintu. Pun demikian ketika kita hendak membacakan Al-Qur'anul Karim. Baik, anin nabiyyi diriwayatkan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana Kangjeng Nabi kana eta aya ya Kangjeng Nabi idza qama minal lail tatkala gugah ya Nabi minal lail tina waktu wengi istabtaha mangka sok ngamimitian ya Kangjeng Nabi salatah kana salat Nabi bitakbir kalawan maca takbir tumaya kulu tuluy maca ya Kangjeng Nabi kana lafaz a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamazi wa nafakhih wa nafathih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bangun di tengah malam, tentu yang dilakukan oleh beliau adalah melakukan sholat malam. Wa minal lail fatahajjad bih nafilatan lak. Di antara sebagian malam maka bertahajudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengerjakan amalan sunnah bagi engkau ya Muhammad. Asa ayyab asa rabbuka maqama mahmuda, dengan itu kau lakukan maka Allah akan memberikan maqam mahmud, derajat terpuji kepada engkau. Itulah salah satu rahasia di balik qiyamul lail. Dan tahukah Anda bahwasannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengawali sholat malam beliau membacakan takbir, setelah itu membaca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Nanti kalimat ta'awudz itu bermacam-macam riwayat. Ada yang mengatakan cukup dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang riwayat lain a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ada lagi riwayat lainnya dengan redaksi dan lafaz yang berbeda. Baik, itu dulu untuk pertemuan pertama seputar pengantar tafsir dan juga isti'adzah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.